salli wa sallim daiman abadan ala habib. Bagaimana kalau suami istri kerja, anak-anaknya dititipkan ke orang tua? Apakah suami istri ini zalim? Ya, zalim. Berapa kali ibu kita itu tidak jadi sholat duha dulu 30 tahun yang lalu, mak, kau tak jadi sholat duha gara-gara aku kencing di kainmu. Kau tak jadi tahajud malam karena aku menangis. Coba ibu bapak pulang ke rumah, kalau emaknya masih hidup, tanya berapa bulan aku nangis dulu. Ustaz sudah nanya, udah saya tanya emak saya, mak, aku dulu nangis berapa bulan tiap malam? 7 bulan kau tak pernah berhenti menangis tiap malam. Itulah maka suara saya kuat ceramah. 7 bulan, asal sudah jam 6 sore kau gas sampai azan subuh. Ganti-gantian kami mengendong. Jadi kita ini mesti kita tanya itu. Sekarang setelah anak kita besar, anak kita pula kita titipkan ke dia. Dia tidak pernah menolak cucu karena tidak ada nenek tak sayang pada cucu. Kita yang berpikir kapan kita bahagiakan dia. Belikan kain, buatkan baju yang dia suka, apa yang dia senangi, berikan makanan. Mereka tidak minta banyak. Yang mereka minta adalah kebahagiaan, kesenangan di hari tuanya. Itu saja. Jangan sampai kita menyesal setelah dia mati meninggal dunia, barulah menyesal. Berapa banyak WhatsApp masuk pesan ke saya, Ustaz, dulu saya cuek, saya tidak merasa perlu. Setelah dia meninggal barulah saya merasa anak durhaka, Pak Ustaz. Enggak saya balas WA-nya. Apa hukumnya bagi muslim berdiam jika ada kemaksiatan di depan matanya, padahal kita bisa menghentikannya, meminimalisirnya? Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Dengan tanganmu kau robah. Tidak bisa dengan tangan, fabilisani, dengan lidah. Jangan minum khamar, jangan berzina. Tidak bisa dengan lidah, fabiqalbi, dengan hati. Jangan kau ikut. Gimana dengan tangan, Pak Ustadz? Tangan saya kan nggak bisa melarang orang jual khamar. Buatkan perda, peraturan daerah, tidak boleh jual khamar. Wah, ini anti kebinekaan. Banyak orang lain mau minum khamar. Pergi ke Papua, peraturan gubernur Papua, tidak boleh jual khamar di sembarang tempat. Bukan muslim mereka. Kenapa? Karena efeknya kalau sudah minum kelahi, tawuran, bunuh-bunuhan. Dan mereka ngerti itu. Padahal mereka, kau bukan saudaraku satu keyakinan, tapi kau saudaraku satu kebangsaan. Sama-sama menganggap, memahami bahwa khamar itu merusak otak akal manusia. Mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen, mau Ortodok, mau Koptik, semuanya percaya bahwa ngelem itu tidak baik. Betul? Tunjukkan saya mana agama yang mengatakan boleh ngelem. Nggak ada. Oleh sebab itu maka cegah kemungkaran. Dengan apa? Dengan perda, peraturan daerah. Yang buat perda itu siapa? Yang buat perda itu siapa? DPR. Yang milih DPR siapa? Kita. Kapan kita milihnya? 2019. Allahu Akbar. Kalau begini banyak suara, begini banyak. Wah, politikus kalau sudah melihat orang banyak begini, beda dengan pedagang. Kalau pedagang melihat banyak, dia pikir, ini untungnya berapa nih. Tapi kalau politikus melihat banyak, wah ini 2 kursi nih katanya. Oleh sebab itu ramaikan masjid. Semangat sholat subuh berjamaah. Allahu Akbar. Ada hadis menyatakan sebaik-baik shop wanita di belakang. Tapi di sebagian masjid shop berjamaah wanita ada yang di sebelah dengan pria, dikasih pembatas. Mohon penjelasannya. Kenapa perempuan lebih baik di belakang? Karena tidak ada satir. Satir itu kain penutup hijab. Makanya perempuan lebih baik di belakang. Karena di antara perempuan dan laki-laki itu ada anak kecil, dipasang sop di belakang. Maka perempuan yang di belakang itu paling baik karena dia tidak melihat laki-laki. Laki-laki paling baik di depan karena dia tidak melihat perempuan. Sedangkan kalau ada temboknya, ada dindingnya, ada kainnya, bisa dibuat di samping Masjid Istiqlal, itu dibuat di samping kiri atau di atas. Masjid Hasan II di Casablanca, Maroko, itu dibuat di atas. Jadi yang menjadi illat sebab hukum dalam hadis itu bukan depan belakangnya,
tapi dinding pembatasnya. Nah, maka ada pembatas. Masjid ini sudah baik, bisa dibuat di atas, bisa dibuat di samping, dan kalau jamaah tidak banyak, dibuat di belakang, dibuat dengan tirai. Tirainya penutup sampai ke kepala. Karena ada juga tirai saya lihat hanya sampai ke pinggang. Itu nggak ada gunanya, karena orang tetap bisa melihat. Nah, ini masalah melihat. Kalau ada orang tua melarang menikah anak perempuannya, padahal sudah dikehendaki laki-laki yang soleh, bagaimana Pak Ustadz? Ini yang nulis pasti laki-laki soleh. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang ke rumah kamu laki-laki, agamanya baik, akhlaknya baik, fazawwijuhu, nikahkan dia. Kalau tidak kamu nikahkan, takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah yang besar, wa fasadun arid, kerusakan yang sangat luas. Apa dia? Kalau nikah mahal, maka zina murah. Na'udzubillah. Datang anak soleh ke rumahmu, menikah, ingin nikahi anakmu, tapi hadis ini ditujukan kepada para wali. Wali itu 6: ayah, kakek, abang, adik, abang ayah, kakak ayah, adik ayah. Mereka lah yang berkuasa. Ini kenapa bisa perempuan? Perempuan tidak mengambil keputusan. Laki-laki meminta pendapat perempuan. Mama, gimana kalau anak kita ini dipinang si Anu, kita terima ya? Jangan. Aku tidak mau. Dia cuma pakai CB 100. Oleh sebab itu kau pandang dunia. Kalau kau pandang dunia, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau kau pandang akhirat, maka dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Berapa banyak dulu laki-laki menikah susah. Ustadz Somad, kami dulu pertama menikah susah, makan sekali sehari, tempatnya pun tak ada. Ketika kami itu numpang, kalau kami bertamu ke rumah orang, orang tidak buka pintu karena dianggapnya kami akan minjam beras. Tapi hari ini luar biasa, punya hotel, perusahaan, karir, megah, mewah. Yang dulu sepele, jangan pernah menyepelekan orang, karena yang memberikan rezeki Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Ayah ibu saya sudah meninggal. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Amalan apa yang sebaiknya saya lakukan agar tetap berhati kepada ibu, berbakti pada ibu saya? Ibu saya semoga masuk surga. Amin. Yang pertama doa. Apa doanya? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya, enggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa Indonesia. Ya Allah, jauhkan emakku dari neraka jahanam, berikan dia kebaikan, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu, jangan jadikan kuburnya salah satu lubang nerakamu, berikan dia ketenangan ya Allah, ampunkan segala silap salah dosanya ya Allah. Yang pertama. Yang kedua, baca Quran. Wa in khatimul Quran, yang paling afdal dibaca khatam Quran, 1 khatam. Untuk almarhumah emakku, aku hadiahkan pahala bacaan Quran sekhatam. Kalau tidak bisa 1 khatam, bacakan Yasin, hatinya Quran. Kalau tidak baca Yasin, jurus terakhir Ummul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak bisa, mati aja lah. Yang ketiga, sedekah. Saat sayang betul dengan emaknya, lalu emaknya meninggal dunia, dia datang melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ummi matat, emakku sudah meninggal dunia, apa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah, apakah sedekahnya sampai ke almarhumah emakku? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayyu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma', memberi air minum. Yang paling afdal adalah memberi air minum, karena di jazirah Arab susah membuat sumur bor, sedekah air minum. Tapi di Bekasi jangan lagi sedekah air, karena masjid kita sudah diapit 2 danau. Sampai-sampai nama masjid ini pun Masjid Al-Danau, Al-Kolam. Diapit 2 kolam. Nah, oleh sebab itu jangan lagi sedekah air. Sedekah apa? Sedekah AC, sedekah kipas angin, sedekah mikrofon, sedekah kamera, sedekah CCTV. Maka insya Allah mengalir pada almarhumah. Yang pertama doa, yang kedua baca Quran, yang ketiga sedekah, yang keempat kurban.
Nanti mau hari raya kurban, ini 1 kambing untuk almarhumah emakku. Yang kelima haji. Kalau dia dulu belum haji, badal hajikan. Yang keenam puasa. Mana tahu dulu ada puasanya tinggal, kita laksanakan puasa. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi syamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasa untuknya. Bolehkah di sujud akhir kita berdoa dengan doa yang ada dalam Quran? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah bukan di Makkah. Saya merasa dekat betul dengan Allah ketika di Ka'bah, Pak Ustaz. Lalu bagaimana dengan orang miskin yang tak punya duit untuk ke Makkah? Maka orang paling dekat dengan Allah wa huwa sajid, waktu sujud terakhir. Fa'kthiru fihi du'a, perbanyaklah doa di sujud terakhir, tapi jangan bahasa Indonesia. Karena kalau dia ucapkan ya Allah tolong aku, batal salatnya. Pakai bahasa Arab. Kalau enggak bisa bahasa Arab, dalam hati saja. Berapa lama sujud terakhir itu? Sampai Sayyidatuna Aisyah mencubit tangan Nabi dari balik kain. Selesai sholat Nabi tanya, Aisyah, kenapa kau cubit tanganku tadi? Kata Aisyah, kusangka kau sudah sakratul maut ya Rasulullah. Saking panjangnya doa Nabi. Sementara kita yang belum ada apa-apanya, yang status belum jelas, tepat betul sujudnya, macam stempel kertas. Kenapa cepat betul sujud? Sujudlah lama. Bagus sujud lama, membantu turunnya darah menyembur dari jantung ke otak. Karena kalau oksigen kurang bisa kena stroke ringan. Sujud lama-lama, bernapas, jangan tahan napas, bernapas. Itu maka karpet jangan bau. Itu maka tak boleh tidur telungkup di masjid. Tidur telungkup ngences pas tempat orang sujud. Bangkit sujud pitam pingsan mak. Nah, ini penting. Lalu kemudian kalau dibaca dalam doa sujud itu ayat Quran boleh? Tak boleh. Karena Quran itu tinggi, sedangkan sujud itu rendah. Tak boleh yang tinggi diletakkan di rendah. Tapi kalau doa boleh. Begitu juga dengan perempuan halangan, tak boleh baca Quran. Tapi kalau ayat Quran itu doa boleh. Contoh, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu kan ayat Quran, tapi ketika dibaca naik kendaraan boleh. Maka kalau ayat Quran bunyinya doa boleh. Mana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa, boleh dibaca. Saya seorang kepala rumah tangga, tinggal di rumah milik mertua. Sebagai kepala rumah tangga, apakah saya belum menunaikan kewajiban sebagai suami untuk membeli rumah tinggal buat keluarga? Ada ideal, ada darurat. Idealnya kau punya rumah. Karena kewajibanmu hai kepala rumah tangga laki-laki ada 5. Kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, kasih perhatian. Itulah kewajibanmu sebagai laki-laki. Beri makan, beri pakaian, beri tempat tinggal, beri pendidikan, beri perhatian anak dan istrimu. Tapi kalau kau tidak bisa, maka mertuamu baik, maka tinggallah di sana. Ya tidak apa-apa. Cuman kita tahu bagaimana bersikap sebagai seorang menantu, bagaimana dengan saudara-saudara ipar, bagaimana dengan mertua. Nah ini, kebetulan mertuanya baik. Alhamdulillah, bersyukurlah bapak-bapak yang dapat mertua baik. Persiapan apa yang diperlukan dalam memasuki umur 40 tahun? Enggak ada nunggu 40. Karena malaikat datang tak nunggu 40. Anak muda hafal 29 juz, tinggal 1 juz lagi, mandi di sungai terpeleset batu mati. Anak muda. Orang tua sudah 70 tahun diponis dokter mati. Saya sudah diponis dokter katanya 3 bulan Pak Ustaz. Sudah berapa bulan Pak? Udah tahun setengah, enggak mati-mati. Jangan terlalu yakin dan percaya kepada kata manusia. Tapi saya tetap berobat ke dokter, saya tetap berobat ke rumah sakit. Tapi masalah keimanan, maka itu yang di atas. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Kalau sudah berumur 40, hati tak juga terbuka, tak juga tobat, tak juga insaf, na'udzubillah, dikhawatirkan tertutup pintu hati. Musibah bukan sakit, musibah bukan miskin, musibah tertutup pintu hati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Makin tua makin menjadi-jadi.
tak sholat, tak puasa, tak berzakat. Akhirnya mati dalam keadaan sakau, mati dalam keadaan dilokalisasi. Sudah jelas umur 70 tahun, tetap juga mau berzina, nafsu ada, tenaga tak ada, dimakan Viagra 1 botol. Sama macam cup 70 diisi minyak pesawat, meletup, bam. Mati. Bagaimana hukumnya kalau sedang sa'i baca Mars, Banser, dan membacakan teks Pancasila yang videonya sekarang sedang viral? Ini memancing saya supaya orang bully saya aja. Saya dibully orang itu biasa, tak masalah. Sebenarnya saya kasihan jamaah. Tolonglah Ustaz, jangan kontroversial lagi. Capek kami dibully ini. Nah, jamaah ini tak tahan, kasihan saya sama jamaah. Jadi dalam masalah ini saya mengutip jawaban dari Kiai Nahdlatul Ulama yang sudah share membuat tulisan tentang beberapa terkait masalah membaca. Balik sajalah kepada zikir yang maksur yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau nanya apa Ustaz? Kita hidup untuk apa dan mati untuk siapa? Itulah yang sudah dibahas tadi. Artinya pertanyaan ini dibuat sebelum pengajian tadi. Maka enggak boleh suuzon. Kertas terakhir. Ada lagi. Kertas, kenapa Allah membolehkan poligami? Kenapa hikmah? Fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahilah nisa. Itu syaratnya yang pertama. Yang dinikahi itu nisa. Makanya laki-laki menikahi perempuan. Karena Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Setelah kau pilih nisa, syaratnya bagaimana? Min thayyibat fankihu ma taba, yang baik. Kalau laki-laki thayyib. Thayyib itu artinya baik. Sekarang thayyib sudah berubah, enggak pulang-pulang. Fankihu ma taba, nikahilah perempuan yang baik, minan nisa, perempuan yang baik. Masna 2, wa sulasa 3, wa ruba' 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau khawatir tak sanggup adil, fawahidah, 1 saja cukup. Ada seorang janda, dia punya anak, maka anak yatimnya ini perlu dijaga orang. Maka daripada dijaga orang lain, saya ajalah menjaganya. Nah, itu alasan pertama, karena untuk menjaga anak yatim. Itu alasan pertama. Alasan kedua, ada mungkin laki-laki yang dia 300 tenaga kuda. Tak bisa dia kalau tak poligami. Tak cukup 1. Kalau sampai 1 tuh mati bu tuh. Nah, tuh. Jadi perempuan tidak boleh mengatakan lebih baik lakiku berzina. Oh enggak. Maka dia harus berlapang dada menerima 300 tenaga kuda. Yang ketiga, untuk menghibur. Nabi Muhammad itu 25 tahun monogami, istrinya cuma 1, Khadijah saja. Jadi jangan katakan dia penyakit seksual, dituduhkan orang sekuler, liberal, kafir, munafik. Nabi Muhammad itu 25 tahun dalam keadaan lajang, tidak pernah berzina. Mereka menggelar dia Al-Amin. 25 tahun dalam keadaan istri 1, Khadijah. Setelah 50 tahun barulah dia menikahi beberapa perempuan dengan alasan karena suaminya mati perang. Kalau dia dalam keadaan terluka, dengan alasan karena untuk mendekatkan hubungan dakwah kesukuan. Kalau dinikahi anaknya, maka suku itu akan menjadi tunduk, dengan alasan banyak. Nah, itu jadi bukan hawa nafsu, karena 50 tahun dia mampu mengontrol hawa nafsunya. Di akhir hayatnya, ini adalah ujian bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi simpelnya, kalau kita naik pesawat, kata pramugari, ada pintu normal sebelah kanan. Ladies and gentlemen, all of our passenger, seluruh penumpang, sebelah kanan pintu naik dan turun. Tapi bila terjadi pesawat meledak atau masuk jurang atau meletup, ini emergency door, ini boleh dibuka. Nah, jadi kalau mau buka itu, bukalah. Ustaz,
Kita merindukan situasi seperti sekarang. Jamaah membludak sampai ke jalan, semua khusyuk menyimak. Bagaimana supaya situasi seperti ini bisa terus terpelihara di hati umat? Sering-sering buat pengajian. Yang datang kemari ini bukan adik kelas saya, kakak-kakak kelas senior-senior saya. Dr. Yusuf Siddiq. Saya sampai ke Mesir, Dr. Yusuf Siddiq S3 di Universitas Muhammad V Rabat. Saya S2, beliau sudah hampir doktor. Senior saya, dosen di Libya, universitas punya Saudi Arabia, cabangnya di Jakarta. Cabang Imam Muhammad bin Saud. Mengajar di sini. Senior saya, Ustadz Ali Junifar. Ali Junifar itu senior saya. Saya sampai ke Mesir, Maroko S2, beliau S3, tafsir, dosen. Itu mengajar di sini. Hadir, siapapun ustadznya, datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk-ngantuk dikit, Allah mengampuni insyaAllah. Tapi jamaah tak ada yang. Kadang saya baru ceramah 15 menit, jamaah udah melihat lantai. Tapi di Masjid Al-Qalam, Masya Allah, luar biasa. Oleh sebab itu maka anak bapak ibu wakafkan satu orang. Ini pentingnya. Wakaf semen sudah, wakaf anak belum. Saya ini termasuk anak wakaf. Ustadz memangnya berapa orang? Saya anak pertama, adik saya 1. Kami 2 cuman, laki-laki dua-duanya. Tapi cucu datuk mbah saya lebih 40 orang. Lalu sebelum meninggal dia berkata, di antara cucuku yang banyak ini, yang 1 nih harus sekolah agama. Jangan masukkan dia sekolah Belanda. Mbah saya nggak tahu sekolah umum, dia tahu sekolah Belanda. Yang ini harus sekolah agama. Maka saya tak pernah sekolah umum, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, ke Mesir. Yang ini jangan sekolah umum. Kalau umurku panjang, aku yang akan membiayai dia kemanapun sekolah. Tapi kalau aku mati, ini aku tinggalkan kebun kelapa 2 hektar untuk biaya sekolah dia. Ketika mbah saya meninggal, pokok kelapa itu pun mati. Lalu gimana Ustadz bisa kuliah ke Maroko? Disitulah baru saya paham rahasia sodakoh. Ternyata Allah balas niat baik mbah saya. Dapat saya beasiswa Al-Azhar 4 tahun gratis. Dapat saya beasiswa Maroko 2 tahun sampai pulang. Jadi kita wakafkan tanah kita, ruko kita untuk pendidikan anak-anak cucu kita ke depan. Ini namanya wakaf keluarga. Dan kita wakafkan salah satu dari anak cucu kita yang ini harus sekolah agama. Itu kalau tidak semua akan hilang sia-sia. Allahu Akbar.